supaya waktunya kelihatan. Begitu ya. Nah, itu satu hal saudara ya. Jadi penting sekali persatuan itu kalau kita ingin jemaat kita bertumbuh secara sejati ya. Dimana bukan sekedar jumlah, tetapi kerohaniannya juga bertumbuh dan dilihat oleh Tuhan bahwa gereja ini bertumbuh. Nah, untuk situasi seperti itu, maka poin kedua, kesatuan itu adalah syarat yang mutlak. Ya. Jadi kita bisa jadi gereja besar, ya, tetapi ketika terbelah-belah, maka menurut firman Tuhan, Tuhan tidak bisa menyalurkan berkat-Nya, ya kan? Di Mazmur 31:3 ayat 1-3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, itu berarti kan bersatu ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut, ya, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi minyak urapan itu mengalir dari kepala, turun ke janggut, turun ke jubah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita ini diurapi Tuhan, maka itu bisa turun ke jemaat. Kalau tidak ada urapan itu, apa yang turun ke jemaat? Ya. Kemudian saudara, Tuhan tidak hanya mengirim berkat-Nya, tetapi dikatakan di situ memerintahkan, ya, berkat itu turun ke tempat di mana pemimpinnya atau jemaatnya bersatu. Jadi betapa pentingnya persatuan ini, ya, sehingga ketika kita bersatu, maka kita juga menyalurkan berkat yang diperintahkan Tuhan itu. Nah, itu poin berikut. Poin ketiga. Jadi poin ketiga adalah bahwa persatuan itu adalah magnet rohani, ya. Jadi saudara, Yohanes 17:21 mengatakan supaya mereka semua menjadi satu seperti Engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya, supaya dunia percaya bahwa Engkau Allah yang telah mengutus aku, ya. Jadi saudara, betapa dunia akan melihat, ya, keliling kita. Kalau kita ribut, sama aja ya orang Kristen gitu ya. Malah mereka melihat kita lebih jelek karena mereka berharap lebih, ya. Orang Kristen itu ajarannya kasih, ya. Nah, mereka sendiri tahu bahwa kasih di mereka itu tidak real, tidak kualitasnya tidak setinggi orang percaya kita seperti kita. Jadi kalau kita itu ribut satu dengan yang lain, itu sungguh kontradiksi dengan apa yang diketahui oleh dunia, ya. Nah, saudara, problem yang kita hadapi adalah bahwa masalah yang kita hadapi itu yang membuat kita itu tidak menyatu, itu jarang disebabkan oleh ribut begitu ya, perkelahian atau ribut yang heboh begitu ya. Seringkali timbul dari hal-hal yang kecil, ya. Ada acaranya Tempo yang disebut bocor halus itu ya. Jadi bocor halus saja, tapi lama-lama mengganggu persatuan, ya. Misalnya kecewa, ya. Saya punya ada acara di rumah, undang gembala misalnya ya, tidak datang. Saya ada sedikit kecewa dan kita pelihara kecewa itu, ya. Maka kita ada gap dengan gembala atau orang lain yang kita undang. Jadi atau kita sudah bekerja keras, ya. Misalnya saya sudah datang sini, jauh, ya. Tapi tidak dihargai. Saya merasa saya kok tidak dihargai, ya. Saudara kemudian mulai merasa, saya udahlah gitu ya, atau udahlah saya selesaikan tugas saya, gitu-gitu saudara ya. Jadi betapa hal-hal seperti itu ya. Ya, dan kemudian juga kalau saudara secara manusia memang kan bisa capek ya, capek, emosinya turun ya.
tapi tidak diselesaikan, tidak disampaikan, ya, dipelihara. Kelelahan itu dipelihara, ya. Misalnya saudara ditugaskan pelayanan dan merasa jenuh dengan pelayanan itu, saudara tidak bicarakan, tapi dijalani aja, ya. Dan lama-lama saudara tidak lagi di dalam roh yang menyala-nyala itu. Akhirnya mengganggu persatuan di antara kita, ya. Dan itulah saudara, ya. Nah, jadi saudara, maka di dalam sesi kita ini kita akan melihat, ya, apa yang menyatukan kita di dalam kesatuan kita itu, ya, supaya kita sadar dan kita memperkuat apa yang mempersatukan itu. Dan kalau kita lemah di situ, kita memperkuat, ya. Dan kita juga ingin melihat apa penyebab perpecahan, ya. Virus itu apa? Sehingga kalau itu kita lihat gejalanya, kita segera atasi, ya, itu, ya. Dan kemudian apa kira-kira langkah yang bisa membuat persatuan dan kebersamaan kita lebih baik lagi, gitu, ya. Itu sesi kita. Nah, sesi pertama itu adalah tentang arsitektur kesatuan itu, ya. Apa yang mengikat kita satu terhadap yang lain. Nah, saudara, menarik saudara, ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kesatuan itu, ya. Kesatuan itu adalah warisan, ya, diberikan, ya. Dan kita itu mandat kita, perintah kepada kita bukan untuk menciptakan persatuan, ya, tapi adalah memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan di antara kita ini kesatuan roh, saudara, ya. Kesatuan, karena sama-sama Tuhan kita sama, Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita masing-masing sama, maka sebenarnya kita ini bersatu, ya, satu roh. Tapi kenapa kok ribut? Kenapa kok tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa menikmati waktu bersama, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa saling menghargai? Karena apa? Ya, karena kita tidak memelihara persatuan roh itu. Nah, karena itu poin pertama, saudara, ya, yang menyatukan kita itu adalah satu roh itu, ya. Dan karena itu perintahnya adalah memelihara, ya, berusaha memelihara kesatuan di antara kita ini, ya. Jadi kita tidak mulai dari nol, saudara, ya. Jadi saya ketemu Pak Sajam, ya, kulitnya mungkin beda, ya, agak mirip sih, saya juga gelap juga, ya, tapi beda, sukunya beda, ya, macam-macamnya beda, tapi saya punya modal untuk bersatu bersama dengan Pak Sajam, ya, sehingga saya bisa melayani kemana itu Pak Bengkulu, ya, bersama-sama, tidak ada kesulitan, ya, karena ada modalnya, saudara, ya. Jadi saya dengan siapapun di tempat ini itu bisa bersatu, tinggal diusahakan, tinggal dipelihara, ya, itu, ya, itu. Nah, saudara, bagaimana memeliharanya? Maka dikatakan dengan ikat pinggang damai sejahtera, ya, dengan ikat pinggang damai sejahtera, ya. Jadi, saudara, kita berpikir dengan jemaat, dengan sesama ini, pengikatnya adalah damai itu, damai, ya. Yang bukan sekedar tidak konflik, ya. Ya, saya dengan ibu diam-diam aja, ya. Nah, bukan itu, ya, tapi damai sejahtera itu bagaimana tatanan ilahi itu hadir di antara kita, sehingga kita tidak saja tidak ribut, tetapi kita itu secara aktif bisa berkomunikasi, bisa bersekutu, bisa bersama, begitu, ya. Itu, ya, itu poin pertama, ya. Jadi, saudara, apa yang menyatukan? Maka yang menyatukan roh. Dan mandat untuk kita memelihara kesatuan itu. Kita sudah punya modal, ya, itu nomor satu. Nomor kedua, saudara, yang menyatukan kita adalah visi, ya, visi. Matius 28:19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi yang menyatukan kita juga adalah visi dan misi, ya. Visinya adalah semua bangsa dimuridkan, misinya adalah pergi, memberitakan, membaptis dan
mengajar, ya, mengajar. Itu saudara. Jadi kalau kita berpikir lain di Shalom ya, wah saya ingin ada bisnis di sini gitu ya. Oh saya ingin hal-hal lain. Maka bisa merusak persatuan saudara ya. Pasti merusak persatuan ya. Tapi visi kita harus sama ya, amanat agung. Itu aja saudara ya. Jadi saudara, janganlah kita ya gereja Shalom kan cukup besar ya, cukup banyak jemaatnya. Jadi jangan kita membangun menara Babel ya untuk hebat ya. Tapi mari kita membangun bait Allah di mana Allah hadir saudara. Ya itu. Ya. Jadi saudara, karena itu mari kita jelas dengan visi-misi gereja kita. Dan visi-misi besar kita pasti amanat agung. Itu aja saudara. Ya itu kedua. Ya itu menyatukan kita. Jadi penting sekali kita menyadari itu. Ketiga, maka apa yang bisa menyatukan kita itu, maka kita ingat perintah utama, ya, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama. Jadi saudara, kasih inilah yang menyatukan kita, saudara. Ya. Kolose 3 ayat 12 mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Jadi kasih itu yang menyatukan kita ya. Dan kasih yang ditulis di sini adalah agape ya. Bukan filia, bukan eros. Saya rasa kita semua tahu bedanya ya. Agape komitmen ya, bukan perasaan sayang atau apa ya, tapi komitmen ya, walaupun mungkin kadang-kadang dimulai dengan tidak suka ya, sebel atau susah, ngomong susah, tapi kita komit untuk bersama untuk kebaikan orang yang kita kasih itu ya. Jadi saudara, karena itu kita membangun komunitas ya, yang dimana kita saling mengasihi, kasih agape ya. Kalau ada yang sakit ya, kita kunjungi, kita dukung ya, kita lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi ya, kita berkorban. Ya, dan kalau ada yang membutuhkan ya, kita melakukan sesuatu dan sebagainya ya. Kasih agape itulah yang menyatukan kita semua ya. Dan itu penting terjadi di antara kita yang pelayan ini ya. Keempat, ya, yang menyatukan kita juga adalah kerendahan hati ya, kerendahan hati. Jadi ini adalah fondasi ya. Ya, jadi saudara, Filipi 2:3 mengatakan sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi itulah yang bisa menyatukan kita. Ya, rendah hati bukan rendah diri ya, tapi melihat sadar diri kita itu siapa ya. Dan mengutamakan orang lain. Bahkan mengutamakan orang yang lebih sederhana ya. Tugasnya lebih sederhana ya. Itu kita utamakan ya. Itu adalah aturan-aturan di kerajaan Allah. Meninggikan yang lain, mengutamakan yang lain ya, itu. Jadi itu. Nah, berikut lagi saudara, yang penting juga adalah yang bisa menyatukan kita adalah komunikasi ya. Komunikasi yang transparan ya. Jadi harus ada komunikasi antar pelayan dengan dasar kebenaran. Yang dikatakan di Efesus 4 ayat 12, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala ke arah Dia. Ya, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita berpegang dengan kebenaran dalam kasih ya. Dan jadi komunikasi supaya kita bisa menyatu ya, dan di dalam kebenaran dan kasih ya. Jadi di dalam pelayanan kita bersama ini, kita jangan membangun agenda pribadi ya, tapi betul-betul disatukan visi dan kita melakukan sesuatu di dalam kebenaran dan kasih ya. Itu dasar kita ya. Jadi karena itu saudara, transparan itu menghindarkan kita itu dengan pembicaraan di belakang ya. Gosip ya. Kan ya, kita sering katakan ibu suka gosip, tapi bapak juga suka gosip saudara ya.
Nah, ini yang kita harus hindarkan ya. Jarang sekali kita mendengar khotbah tentang gosip ya. Saya pernah khotbah tentang gosip ya. Nah, ternyata gosip itu dosa yang berbahaya ya. Dosa yang berbahaya ya. Dosa yang ya semua dosa berbahaya. Tapi gosip termasuk dosa yang berbahaya karena orang tidak sadar bahwa dia bergosip. Tahu-tahu dia sudah berdosa, kan berbahaya saudara ya. Nah, saudara, seringkali kita tidak sadar, kita bilang, oh kita perlu doakan si A. Si A itu istrinya begini, suaminya begini, anaknya begini. Motivasinya kadang-kadang tidak sadar untuk merendahkan ya, untuk merasa saya lebih hebat. Itu sudah bisa menjadi gosip. Jadi itulah saudara ya. Jadi saudara, kesatuan ini disatukan oleh berbagai hal tadi ya. Jadi kesatuan ini memerlukan disiplin rohani saudara. Jadi tidak bisa sekedar acara makan, acara ngopi, nggak bisa saudara ya. Harus dalam bentuk disiplin rohani, karena kesatuan ini kesatuan roh ya, yang diikat oleh semangat bersama, dijahit oleh kasih ya, kemudian dijaga oleh kerendahan hati ya, kerendahan hati. Jadi saudara, penting sekali kita ini menyadari bahwa kita ini bukan bergerak di arena organisasi sosial ya, tapi ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Karena itu apa yang kita usahakan ini adalah disiplin rohani supaya terjadi kesatuan, kemudian Tuhan memberkati dan pelayanan kita berbuah saudara. Amin. Amin ya. Nah saudara, nanti ada pertanyaan ya. Sayang karena waktunya saya nggak sempat nge-print ya. Untuk refleksi ya, bagaimana diri saya ya. Apakah saya ini orang yang menjaga damai atau ribut ya di gereja saya? Ada orang yang dari dulu mulainya gereja saya sampai ketemu terakhir, kalau ngomong itu heboh saudara ya, bukan ingin ribut, tapi ingin bertentangan pandangan gitu, tentang pendeta, tentang ajaran, tentang gereja. Wah, ini jiwanya nggak damai saudara ya. Nah, apakah saudara ekstrim seperti itu atau damai ya? Apakah saudara ada yang belum memaafkan seseorang di tempat ini? Apakah saudara ada ketinggian hati? Apakah saudara tidak sadar gosip ya? Coba belajar tentang gosip saudara ya, supaya sadar, oh ternyata saya sudah bergosip ya. Jadi saudara, mari kita lihat bagaimana diri kita ya, dan kemudian komit, saya tidak mau gosip lagi, misalnya begitu ya. Oh saya masih marah sama si A, saya mau mengampuni, saya mau datangi dia gitu ya. Sehingga saudara, Tuhan melihat, oh ada pertobatan di antara kita ya. Wah, mereka semakin bersatu. Saya mau perintahkan berkat untuk para pelayan di Shalom ini lebih lagi. Gitu, bro. Amin. Amin, saudara ya. Oke. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, saudara, adalah masalah yang merusak kesatuan ini. Jadi, apa yang bisa membuat masalah kita, kesatuan kita ini terganggu, ya? Apa yang menjadikan erosi rohani di antara kita ini, ya? Jadi, saudara, ini berbicara tentang hal-hal kecil seringkali yang bisa mengganggu saudara ya, yang kemudian merusak persatuan itu. Nah, pertama itu adalah di situ itu adalah kepahitan ya, kepahitan. Jadi saudara, kepahitan ya. Di antara kita ada yang pahit terhadap yang lain, pernah diabaikan, pernah dilecehkan mungkin ya.
kemudian timbul kepahitan ya. Satu ayat itu kan mengatakan begini ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Kadang-kadang ada di antara kita nggak mau lagi lah datang ke Shalom, ke gereja lain. Ya. Padahal dia tim pelayanan, atau saya datang kalau ada tugas pelayanan, kalau tidak saya nggak ke Shalom. Ada yang begitu nggak? Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Jadi sudah dikatakan supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang ya. Jadi akar pahit itu kata aslinya menunjukkan akar yang beracun ya, yang tumbuh ya, yang kemudian berbahaya tidak terlihat. Saudara pahit terhadap ibu gembala kan tidak terlihat ya. Ketemu masih senyum ya, tapi di balik itu hatinya ya, ibu melakukan sesuatu sedikit heboh ya. Nah, itu akar pahit saudara ya, tidak terlihat ya, tidak terlihat. Dan itu kalau akar pahit bahasa aslinya ini menunjukkan bahwa dia menyerap nutrisi di sekitarnya. Jadi harusnya nutrisi itu untuk pertumbuhan yang sehat, malah dihabiskan untuk membesarkan racun itu gitu. Jadi betapa berbahayanya karena tidak terlihat saudara ya. Nah, jadi karena itu saudara penting sekali ya ada usaha-usaha untuk menyelesaikan akar pahit itu ya. Ada KKR bertobat, ayo siapa yang belum masih ada sakit hati bertobat, misalnya begitu ya. Pokoknya ada usaha supaya tidak ada akar pahit ya. Itu akan mengganggu persekutuan kita. Kedua, masalah di antara kita yang gengsi ya, yang ingin dihormati ya, yang di dalam bahasa Alkitab dikatakan gila hormat ya. Galatia 5:26, janganlah kita gila hormat ya, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi saudara, janganlah kita itu ingin dihormati ya. Jangan kita itu gila hormat ya, haus akan dihormati orang lain ya. Jangan mencari hormat ya yang sia-sia ya, sia-sia ya. Biarlah hormat itu ada, tapi itu sehat aja gitu, tidak usah kita cari ya. Itu perintah itu begitu ya. Jadi saudara, jangan kita apalagi yang lebih senior lagi ya, jangan merasa lebih daripada yang lain ya. Yang umur jangan merasa lebih daripada yang muda. Oh, saya sudah makan garam ya, saya sudah darah tinggi nih. Jangan merasa begitu saudara ya. Dengan yang muda kita menganggap dia sama ya. Bedanya dikit sekali, bahkan dia ada kelebihan ya. Kalau disuruh buka aplikasi ya, menggunakan aplikasi, pasti anak muda ini lebih jago ya. Tapi ada kelebihan saudara ya. Nah, tapi yang umur punya pengalaman hidup ya, pernah putus pacar, jadi tahu kalau putus pacar itu seperti apa dan bagaimana menyelesaikan ya. Pernah bangkrut usahanya, bergumul dengan Tuhan itu seperti apa. Anak-anak muda mungkin belum pernah alami. Jadi saudara, kita harus saling menghormati ya. Jangan menciptakan jarak dengan generasi yang lain ya. Jadi kita harus saling menghormati, yang umur tidak perlu menganggap lebih dibandingkan yang muda ya. Tapi juga jangan merasa rendah diri terhadap yang muda. Ini seringkali kebalik-balik sebenarnya. Ada yang merasa lebih hebat, ya. Tapi ada juga yang rendah diri. Wah, saya sudah tua. Jangan saudara ya. Saya juga tua saudara. Tapi di kantor saya berusaha, pokoknya mengupgrade diri supaya bisa komunikasi dengan mereka. Ya, mereka punya kelebihan, silakan, puji Tuhan. Tapi saya juga jangan tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkontribusi, gitu saudara. Jadi mari kita terus belajar dan kemudian saling menghargai ya.
Itu ya. Nah, saudara, hal lain lagi yang mengganggu persatuan adalah gosip ya. Tadi kita sudah bicarakan ya. Jadi gosip itu di Roma dikatakan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, mereka adalah pengumpat. Itu sebenarnya penggosip ya. Yakobus bicara lidah pun adalah api ya. Jadi saudara, di Roma itu bahasa aslinya itu seperti orang yang menirukan suara desisan ular. Jadi mendesis ya. Jadi ngomong aja gitu ya. Jadi jangan kita itu terlalu gampang ngomong itu saudara ya. Ngomong apalagi ya tentang orang lain, kelemahan orang lain ya. Kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan ya. Jadi saudara, hati-hati dengan orang lain yang mengajak berdoa untuk masalah orang lain ya. Kita harus punya hikmat ya, punya ketegasan juga, disiplin. Kita jangan gosip, kira-kira begitu sebenarnya. Itu gosip. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Saudara, gosip itu kan orangnya nggak ada ya. Orangnya nggak ada. Jadi saudara, bagaimana tidak menggosip kalau orangnya ada, saudara masih tetap bicara ya. Itu baru bukan gosip ya, mungkin ya. Jadi itu kita hindari. Nah, saudara, hal lain lagi yang juga seringkali mengganggu adalah ketidakjelasan struktur ya di organisasi pelayanan kita. Ya, itu saya tidak tahu, tetapi saudara, ini berdasarkan 1 Korintus 14:40, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur ya, dengan teratur. Jadi teratur itu saudara adalah istilah militer ya. Militer itu kan disiplin saudara ya. Tegas ya. Bagaimana mengatur organisasi kita. Jadi tidak bisa seenaknya ya. Salah dibiarkan, terlambat dibiarkan ya. Pelayanan ini penantalayan, jemaat sudah datang semua, dia baru datang. Nah, saudara, ini nggak bisa dibiarkan ya. Ini tidak teratur. Yang teratur, para pelayan datang lebih dulu sebelum jemaat datang. Nah, itu harus tegas saudara. Ini teratur, itu ya. Jadi saudara, ketidakteraturan itu akan mengganggu persekutuan ya. Itu saudara. Jadi apa yang mengganggu kalau kita tidak teratur? Jadi penting sekali kita membangun keteraturan di dalam organisasi kita, apalagi orangnya begini banyak saudara ya. Ini banyak sekali nih, pelayan seperti ini banyak sekali. Kalau tidak ada keteraturan, bagaimana menggunakan uang, bagaimana mengelola uang, bagaimana menjadwal ya, bagaimana mengatur macam-macam ini, wah bisa timbul konflik di antara kita. Dan akhirnya pelayanan kita tidak berkenan. Akhirnya pelayanan kita tidak bertumbuh di dalam, tidak membuat jemaat kita bertumbuh. Ya, itu satu hal. Hal lain lagi adalah hubungan yang sifatnya semakin transaksional. Jadi saudara, pada mula-mula kita itu melayani, biasanya karena mengasihi Tuhan ya. Nggak peduli, pokoknya saya rindu melayani. Tapi setelah lama ya dijadwal, ditugaskan ini itu, lama-lama hilanglah ya sikap seperti itu ya. Kemudian menjadi sesuatu yang rutin ya, yang transaksional ya. Nah, itu sudah penting sekali kita atasi ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini tidak saya lakukan ini, kalian lakukan ini, bukan begitu saudara ya. Kita ini saling bergantung. Ya, ada yang khotbah, ada yang berdoa, ada yang menyambut, itu saling bergantung. Jangan saya yang kamu lakukan ini, saya lakukan ini. Ya, saya tidak peduli apa yang kamu kerjakan, tidak bisa begitu saudara ya. Kalau ada kesulitan di yang lain saudara ya, nah kita harus peduli saudara ya. Kita saling bergantung, itu di 1 Korintus 12 ya. Kalau lebih lagi, saudara, Yesus itu mengatakan di Yohanes 15:15,
Aku menyebut kamu sahabat, ya, bukan hamba. Itu saudara. Jadi kita harus melihat satu terhadap yang lain seperti Yesus melihat kita, sahabat, ya. Mungkin di sini ada yang tugasnya parkir. Wah, itu sahabat saya, walaupun saya gembala sidang misalnya, ya. Jadi saudara, kita harus seperti Yesus, ya. Itu. Nah, saudara, kemudian hal lain lagi yang juga bisa mengganggu, dan saya rasa saudara juga tidak tahu sadar atau tidak sadar, adalah adanya klik, ya, saudara, ya. Klik itu kan sadar tidak sadar membedakan satu terhadap yang lain, ya. Klik Batak, klik Jawa, klik Nias, ya, terus tidak mau saling menerima, ya. Itu banyak terjadi di gereja, ya, karena gereja seringkali berkembang menjadi organisasi sosial. Nah, kalau sosial memang ingin enak, ya, secara sosial, kumpul dengan yang satu suku, ya. Kemudian memandang suku lain tidak sebaik suku saya, seringkali begitu, saudara. Jadi saudara dikatakan janganlah kamu membeda-bedakan orang, ya. Jadi saudara jangan bedakan karena orang karena apapun, kecuali karena imannya. Kalau imannya sama, oh berarti dia sama dengan saya. Gitu. Kalau beda, ya berarti beda, ya. Tapi jangan membedakan karena usia, karena pendidikan, karena gender, ya, karena apapun yang potensi memisahkan kita. Itu saudara. Jadi jangan sampai kita membangun klik, ya. Itu yang mungkin bisa mengganggu persatuan, kebersamaan, ya. Dan ketika terganggu, saudara mungkin tidak sadar, tetapi berkat Tuhan tidak mengalir, sehingga jemaat kita tidak bertumbuh dalam kualitas, ya. Kelihatannya kok jemaat kita nggak semangat, ya, nggak mau melayani, memberinya susah, gitu-gitu, saudara, ya. Itu kan menunjukkan tidak bertumbuh, saudara, ya. Dan tidak bertumbuh di dalam kuantitas, jumlahnya nggak bertambah-tambah, gitu, saudara, ya. Nah, jadi itulah yang kita bisa lihat apa yang menyatukan kita dan apa yang mengganggu kita. Nah, jadi saudara, nanti akan ada lembar seperti ini, saudara, tapi saya tidak print, ya. Saya print hanya satu, ya. Jadi bisa mengaudit pribadi. Mungkin bisa dibagi materinya, Pak. Oh ya ada. Secara file ada. Jadi saya diminta memberi nilai 1 sampai 5, ya. Kemudian saudara bisa mengisi 1 atau 2 atau 3 atau 5, ya. Kalau nilai saudara 1, wow, jauh sekali. Ya, harus segera usahakan sesuatu untuk jadi 5, ya. Kalau 3, usahakan menjadi 5. Apa yang saudara bisa lakukan, ya? Kalau 4, bagaimana menjadi 5? Kalau 5, wah, hati-hati, saudara. Jangan sampai sombong rohani, ya. Saya sudah hebat, saya sudah damai sejahtera. Wah, kita hati-hati, 4 aja dulu, ya. Jadi saya bagaimana bisa jadi 5? Itu seberapa sungguh-sungguh saya berusaha menjaga kerukunan saat ada perbedaan pendapat dengan rekan pelayanan. Kedua, apakah saya tetap mendukung rekan pelayanan yang pernah mengecewakan atau berbuat salah kepada saya? Karena nanti apakah saya bisa dengan tulus mengakui dan menerima jika ide rekan ternyata lebih baik daripada ide saya? 4, kebersihan hati. Apakah hati saya saat ini benar-benar bersih dari rasa kesal atau catatan buruk terhadap pelayan tertentu? Wah, itu sudah bola-balik tidak disiplin. Saya tidak mau kerjasama dengan dia lagi. Itu tidak boleh, saudara, ya. Kita tahu perilaku itu, tapi kita harus selesaikan, ya. Tidak boleh kita menyimpan, ya, kepahitan itu. Walaupun dasarnya benar, ya, terlambat terus, ya, mengecewakan terus. Tapi kita diikat oleh kasih, ya, kasih agape,
yang harus berkorban. Nah itu saudara, ya, itu nanti saudara lakukan. Ya, kemudian menggosip, seberapa mampu saya menahan diri untuk tidak membicarakan kelemahan rekan pelayanan kepada orang lain. Wah, si A itu nggak bisa dipegang janjinya ya. Saya datang jam berapa, dia jam berapa. Saudara bicarakan ke orang lain ya. Itu. Nah, nanti ada bagian kedua adalah untuk diskusi ya. Jadi saudara ada beberapa poin untuk didiskusikan kalau saudara ada waktu atau mungkin di Tangerang nanti. Pertama, keteraturan tugas ya. Apakah pembagian tugas kita sudah cukup jelas sehingga kita tidak saling menginjak satu terhadap yang lain atau tidak saling overlap ya? Di bagian mana biasanya terjadi kekacauan ya, yang bisa membuat gesekan, itu nomor satu. Kedua, kedekatan saudara ya, masalah hubungan. Apakah pertemuan kita selama ini hanya resmi ya, program atau ada waktu untuk saling berbagi dan saling mendoakan. Karena ingat, kita ini rohani saudara, bukan sosial ya. Kapan terakhir kali kita duduk bersama dengan sahabat pelayanan, bukan sebagai pelayan gereja, tetapi sebagai sahabat ya. Ketiga, sikap adil ya. Apakah ada kesan adanya kubu atau klik di antara kita ya? Bagaimana setiap suara bisa didengar dan dihargai dengan adil. Nah ini coba nanti ada kesempatan saudara diskusikan sehingga kemudian bagian ketiga saudara bisa membuat komitmen ya. Secara pribadi saya mau apa. Nanti materi ini kan dibagi, saudara bisa refleksi ya. Refleksi. Secara organisasi saya melihat sesuatu ya. Nah, mari kita perbaiki ya. Sehingga kesatuan kita ini pulang dari tempat ini meningkat saudara ya. Tidak begitu-begitu aja ya, itu saudara ya. Itu sudah. Nah, jadi sekarang saya sebenarnya sudah selesai, tinggal kesimpulan. Nah, sebelum sampai kesimpulan mungkin ada pertanyaan, ada sharing sesuatu, silakan saudara. Ini 37 menit, jadi lumayan ada waktu ya untuk kalau ada yang ingin merefleksikan diri atau kebersamaan kita berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Kalau menyanyi heboh ya. Kalau saya menyanyi nggak bisa terlalu heboh. Ayo, anak muda mau nyampaikan sesuatu. Wah, saya dianggap anak kecil dalam pelayanan, misalnya. Bertanya, mengomentari, menambahkan boleh. Tidak dipersiapkan mental untuk bertanya ya. Ya, izin ya. Salam. Ya, mungkin tadi saya mendengarkan tadi apa yang Bapak sampaikan, salah satunya adalah bagaimana menghilangkan rasa kecewa. Kalau seandainya ada seseorang yang membuat hati kita kecewa, saya ingin tahu bagaimana caranya supaya saya bisa menghilangkan dalam hati saya, yang sehingga saya tidak mengulangi yang mengingatkan lagi menjadi hambatan dalam kehidupan baik pelayanan, baik guna dalam keseharian saya. Ini itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi berarti yang kecewa kita sendiri ya? Ya. Makanya kita ini makhluk rohani, jadi penyelesaian hal-hal ini bersifat rohani ya. Jadi kita bergumul dengan Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, kita semakin mengenali Tuhan kita ya. Kalau kita semakin mengenali Tuhan kita,
ya, maka kekecewaan itu mestinya hilang ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, kita sudah begitu banyak mengecewakan Tuhan kita ya. Kita berdosa begitu hebat, terus saja kita berdosa. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan mengasihi. Dan kalau kita baca firman Tuhan ya, kita semakin mengerti firman Tuhan, itu kita semakin melihat ya betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi bagaimana saya hanya katakan diejek atau di apa yang membuat saya kecewa itu, kemudian masih tidak mau melepaskan pengampunan. Jadi saya rasa itu. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan ini adalah disiplin rohani, masalah kerohanian. Ya. Kalau misalnya keteraturan itu tadi memang masalahnya dimulai dari organisasi, tapi nanti masuknya adalah ke kerohanian, mengganggunya itu kerohanian. Sehingga penyelesaiannya harus selalu dari sisi kerohanian. Setelah kerohaniannya selesai, keteraturan itu mudah diatur. Ya. Oke, kita saling mengampuni. Ya, saya sudah pernah mengambil ini posisi Anda, melangkai Anda. Saya minta ampun, saya minta maaf. Kita berdoa. Nah, kita atur. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita sekedar teratur ya, maka mungkin teratur, tetapi sakit hatinya nggak selesai. Dan masalahnya adalah ini pelayanan rohani, di mana Tuhan tidak melihat performan fisik ya, tetapi melihat hati yang diwujudkan dalam perilaku itu ya. Jadi kita ini dilihat dari hati, tapi hati itu diwujudkan dalam perilaku. Tidak ada orang yang hatinya menyala-nyala untuk Tuhan, tetapi tidak lakukan apa-apa. Itu juga menyala-nyalanya sebenarnya tidak ya. Atau bahasanya itu iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Jadi ya menurut saya itu seperti itu ya. Langkah lain adalah tentu bertemu ya, berbicara seperti itu ya. Itu saya rasa langsung kita akan hati kekecewaan kita hilang ya. Dan dari pengalaman hidup saya, kalau orientasi kita itu melayani ya, orientasi kita melayani, kekecewaan itu sesaat ya, kekecewaan kita sesaat. Ya, kadang-kadang kita kecewa orang ngomong apa ya, tapi tidak bertahan lama. Jadi berapa lama ya kita sudah berdoa lagi, beribadah lagi, bersekutu lagi, hilang itu kecewaan. Kira-kira begitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, ada mengenai penyebab keretakan. Yang saya alami di sini bukan penyebab keretakan antar suku di antara pelayan-pelayan Tuhan. Yang saya alami di sini adalah penyebab keretakan antara senior dan junior, bukan yang saya alami. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pendekatan yang saya lakukan selama ini mungkin dirasakan saya sok tahu, saya nilainya saya sendiri, saya mungkin sok tahu ya, saya kasih yang lebih muda ke saya sok tahu, saya mungkin dalam hal ini mempunyai pikiran seperti itu. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjalin antara pelayan-pelayan, antara pelayan yang senior dan senior, tidak ada kesenjangan, tidak ada tip gitu Pak. Iya. Ya, jadi tentu ketika kita berrelasi dengan yang baru ya, misalnya saya guru sekolah minggu, terus ini anak sekolah minggu guru sekolah minggu baru, ya udah kita memang mementor ya, mementor. Jadi begini praktek mengajar sekolah minggu di gereja kita.
ini materinya dan sebagainya ya. Tapi ketika dia semakin semakin berpengalaman, nggak usah seperti saya, pengalaman saya 20 tahun, pengalaman dia 3 tahun. Wah, saudara 3 tahun dengan 20 tahun itu belum tentu 20 tahun lebih baik ya, belum tentu ya. Sehingga kadang-kadang 3 tahun kalau dia itu kreatif, dia belajar macam-macam, ya dia apalagi di era digital ini, bisa-bisa dia memiliki sesuatu gitu. Nah, jadi begitu dia sudah level tertentu, sikap kita sudah tidak mentor dia lagi, yang artinya ikuti saya, tapi kita seperti partner, mitra, dan kalau mau membimbing dia itu dalam bahasa manajemennya coach ya, coaching ya. Jadi coaching itu kita berbicara dan kemudian menggali untuk supaya dia bisa lebih baik kalau keinginan kita seperti itu. Jadi bagus juga kalau di antara kita ini belajar tentang mentor, coach ya, counseling ya. Mentor itu untuk mengajar, melakukan sesuatu ya. Jadi kalau orang baru kita mentor. Tapi kalau sudah level tertentu kita coach ya. Tapi kalau dia ada permasalahan pribadi, ya kita konseling. Biasanya konseling mungkin tidak semua orang, ya. Mungkin hamba Tuhan, ya, atau orang tertentu yang belajar konseling itu bisa. Konseling masalahnya lain lagi. Jadi konseling ini kan ada masalah pribadi, ya, sakit hati, ya, rendah diri dan sebagainya itu, ya nggak bisa di mentor, ya. Kamu begini nggak bisa, itu harus diselesaikan akarnya kan, dan tidak bisa di coaching, ya nggak bisa. Di coach itu kalau orangnya sudah punya kinerja, ingin lebih baik lagi kinerjanya itu. Ya, dan sikap hati kita itu memang itu tadi satu hal yang mengikat itu kan rendah hati ya. Jadi kita harus rendah hati ya. Wah, barusan kami dari Gunung Cucu ya. Terus Cucu ini usia 5 tahun ya. Tapi waktu ditanya itu dia bisa menjelaskan dinosaurus, kenapa dia punah gitu ya. Wah, kita menghormati ya. Wah, anak sekecil ini bisa ngerti itu. Saya sudah lupa gitu kan ya. Jadi dia punya kelebihan gitu loh. Nah, jadi kerendahan hati itu sikap menghargai orang lain ya. Dan sikap melihat diri seperti apa adanya, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri kita merasa tidak mampu, tidak punya apa-apa ya. Kita punya. Ya, tapi ya punyanya seperti yang kita punya itu ya. Kita S1 ya sudah, kita S1, S2 ya S2. Ya, jangan S1 merasa S2 itu tinggi hati ya. Saya S1, saya nggak sekolah, tapi ya dibandingkan kalian yang sarjana, coba kita debat ya, itu sombong kan ya. Jadi kita S1 ya, itu kenyataan ya. Tapi kita punya gitu. Jadi rendah hati itu saya rasa penting ya, terutama untuk orang yang umurnya makin banyak ya. Itu seringkali rendah hatinya berkurang ya. Itu kita harus jaga rendah hati itu sampai akhir hidup kita ya. Baik, ada lagi 49. Saya rasa ada satu lagi. Satu lagi ini, habis itu saya tutup dengan kesimpulan. Oke, Ibu. Mana menyadarkan orang bahwa dia sedang berkursi. Dia nggak sadar bahwa dia berkursi. Menyadarkan orang berkursi itu ya, memang saya rasa perlu macam-macam usaha ya, Bu ya, karena memang ini sesuatu yang jadi dalam pikiran saya itu iblis itu bekerja sedemikian rupa sehingga orang itu diusahakan berdosa tapi tidak sadar ya, gitu. Sehingga orang itu sudah mati ya di dalam dosanya tapi nggak sadar lah. Seperti gosip juga bisa begitu. Ya. Jadi mungkin perlu ada khotbah tentang gosip gitu kan, ada seminar tentang gosip. Kemudian kalau masih perlu lagi adalah ya kalau di hadapan kita ketemu orang yang gosip, kita ajak bicara pribadi gitu ya. Kita sudah belajar tentang gosip, itu apa tanda-tandanya gosip? Kemudian memang tidak mudah, hal kerohanian tidak mudah, ya.
Dan herannya makin umur makin bergosip, ceritanya makin banyak karena kenalan makin banyak. Nah itu yang umur ini emang, makanya kita itu diperintahkan di 2 Petrus berapa itu selalulah bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita. Jadi bertumbuh ini tidak pernah berhenti, saudara. Karena sebenarnya pada waktu muda mungkin dosa kita dosa yang misalnya berhubungan dengan seks misalnya ya, karena nafsunya lagi gede ya. Atau ekonomi kita masih masalah mencuri mungkin ya. Tapi makin umur makin diberkati, dosanya lain lagi ya. Dosanya antara lain misalnya jadi gila hormat, sombong. Ya, padahal itu dibenci Tuhan gitu. Ya. Seperti Adam dan Hawa kan ingin seperti Tuhan. Wah ini Tuhan harus hukum gitu. Jadi saudara, sadarlah siapapun kita ini bergumul dengan dosa. Ya. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Ya. Sementara kita ada musuh yang tidak kita lihat ini, yang membisikkan sesuatu, yang menyodorkan sesuatu yang kita nggak sadar, tahu-tahu kita diarahkan untuk berdosa. Misalnya, oh kamu hebat ya kalau bicara, misalnya begitu. Wah lama-lama hati kita, oh iya ya saya hebat ya gitu. Dan kemudian Tuhan tidak berkenan karena dia menghargai orang yang rendah hati. Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati, ya. Gitu. Jadi itu. Nah, baik kalau nggak ada dari anak muda nggak ada ya, sudah diberi kesempatan. Oh ya itu satu. Halo. Halo. Ya. Saya perwakilan dari aku. Saya mau tanya, jadi kan kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin sebenarnya itu dia sudah ada trigger dalam diri sendiri, cuman ngerasa kecewanya sama gereja. Itu gimana caranya supaya kayak sebenarnya mungkin permasalahannya di luar gereja, tapi terbawa sampai akhirnya dia merasa kecewa sama gereja gitu. Nah itu bagaimana? Iya. Ya jadi ya kita ini kan ketika kita diselamatkan ya, kita itu ada di dalam satu roh, satu Tuhan ya, satu tubuh ya. Dan itu yang harus semakin kita hidupi, semakin kita hidupi. Jadi sebenarnya dulu saya juga waktu saya belum bertobat itu, saya semacam punya musuh ya. Orang yang menyakiti saya, ada orang yang anak muda gitu melempar sesuatu yang saya sakit, gatal ya. Itu saya ingat. Tapi titik tertentu ketika saya bertobat tidak ada kebencian itu gitu. Jadi nah mungkin sebagai manusia kalau kita disakiti pada saat kita sudah percaya, rasa sakit itu pasti ada ya, karena kita masih manusia ya. Tapi itu tadi kita berrelasi dengan Tuhan kita ya, secara teratur dan lebih mengenal Tuhan kita, maka ketika seseorang menyakiti kita itu ya hanya sesaat gitu, hanya sesaat. Mungkin ingat, tapi tidak ada keinginan membalas ya. Nah, lebih hebat lebih baik lagi kalau kita dengan sengaja mendatangi hal-hal, melakukan sesuatu yang baik untuk orang itu. Itu kita akan mengalami sukacita Tuhan yang menyertai kita. Ya, yang ilahi ya. Karena Tuhan Roh Kudus yang menyertai. Jadi seperti itu, sehingga apalagi sampai ke gereja itu tidak akan kalau itu tadi, kalau kita hidup di dalam Dia ya, itu Yohanes 15 ayat 5 ya, aku di dalam aku, jika kamu di dalam aku, kamu di dalam aku, maka mintalah ya, apa saja akan dikabulkan, atau kamu akan memiliki kekuatan untuk melakukan gitu ya, intinya begitu ya. Jadi
Saudara, kalau kita di dalam Dia, kita bisa melakukan sesuatu yang rohani. Tapi kalau kita mengandalkan kedagingan kita, ya, nggak bisa kita, pasti sakit hati, pasti nggak lupa-lupa. Ya. Jadi karena itu, saudara, marilah kita yang sudah mau percaya Tuhan ini hidup secara rohani. Ya. Itu aturan-aturan kerajaan surganya, mengasihi, mengampuni, ya, murah hati, memberi. Wah, itu sudah hidup saudara akan penuh sukacita yang sejati, ya, bukan yang sesaat. Baik, ya, oke, kita selesaikan. Jadi saudara, kesimpulan kita ingin memastikan berkat itu mengalir di antara kita kepada jemaat, ya, kepada jemaat. Jadi saudara, kesatuan itu adalah masalah disiplin rohani, ya. Jadi itu bukan pilihan bagi orang percaya. Ya. Kalau saudara itu terlibat di dalam organisasi sosial, itu pilihan. Ya. Nggak cocok lagi, nggak usah ikut. Tapi kalau kita tidak bisa, saudara, ya, karena kita adalah bagian daripada kerajaan Allah, ya, bukan ikut karena cocok, ya. Tetapi memang kita ini harus melayani, gitu, saudara. Sehingga dimanapun kita melayani, ya. Nah, puji Tuhan, saudara ada di dalam lingkungan GKRI Shalom, ya, GKRI Shalom. Jangan sampai saya bilang GKRI atau GBI. Jadi kita di dalam lingkungan GKRI Shalom. Jadi puji Tuhan, saudara, ini satu yang istimewa, ya. Jadi saudara, karena itu disiplin kita itu adalah memelihara kesatuan. Ya, mari masing-masing melihat. Ya, saya ini bagaimana kontribusi saya terhadap kesatuan tubuh tim pelayanan di Shalom ini. Wah, saya masih sakit hati sama sana, saya masih gak mau menyapa sana, saya masih merendahkan ini. Wah, saudara, bertobatlah, ya. Disiplin rohani, ya, yaitu menyelesaikan secara rohani. Saudara, mari kita membuang hal-hal yang mengganggu, ya, mengganggu hubungan itu, ya, mengganggu kesatuan itu. Misalnya akar pahit, ya. Mari kita selesaikan. Kalau kita ada kepahitan saat orang-orang tertentu, mari kita selesaikan di kaki salib, ya. Kita bawa kepada Tuhan kita, ya. Kalau saudara kita ada ini, ya, ada tanda petik istilah dia keras sekali, ya, gila hormat. Ya. Kalau kita gila hormat, saudara, mari kita bertobat, ya. Mari kalau kita sering merasa paling berjasa, kita patahkan pikiran seperti itu. Karena kita ini puji Tuhan, dipakai Tuhan, gitu. Jadi jangan merasa, oh, saya sudah memberi banyak, saya sudah lakukan banyak, sejak saya bertobat saya sudah melayani, gitu-gitu sebenarnya. Mari kita bersyukur saja bahwa Tuhan memakai kita, ya. Jangan merasa paling, ya. Tapi mari kita ganti dengan kerendahan hati, ya. Tuhan sudah begitu baik, ya. Mari kita rendah hati. Jadi buang sumbatan-sumbatan seperti itu, dan termasuk gosip tadi, ya. Itu kalau ini kayaknya perlu seminar gosip dan sebagainya, ya. Supaya karena gosip ini itu tetap dosa, saudara, ya, dan itu mengganggu kesatuan tubuh Kristus, ya. Setelah poin berikut, mari kita jaga juga secara keteraturan kita ini, ya. Kita jaga supaya tidak dirusak, ya, masuk ke masalah rohani, ya, yaitu keteraturan di dalam pembagian tugas, ya, siapa melakukan apa, SOP-nya seperti apa. Mari kita juga menjaga hubungan koinonia di antara kita, ya. Melayani, tetapi tidak ada hubungan persekutuan di antara kita, ya. Itu. Nah, itu kesimpulan kita. Nah, sebagai aplikasi, saudara, mari, ya, kita menyadari dan bertekad, berkomitmen untuk menjadi teladan kesatuan. Jadi kesatuan di jemaat tidak akan melampaui kesatuan kita. Kalau kita berantakan, maka jemaat lebih berantakan lagi, saudara. Jadi mari kita tunjukkan, pulang dari sini kita tampil lebih bersatu dan bersama, ya. Maka kita akan menjadi teladan, menjadi magnet rohani jemaat kita. Wah, saya ingin melayani seperti ini, Bapak Ibu ini.
yang dari luar sana ya ingin datang ke gereja kita. Karena wah, gereja ini kalau banjir, wah, dapat Indomie. Kalau banjir dibiarin, wah, ngapain ke gereja ini, ke gereja sana aja, gitu saudara ya. Jadi mari kita menjadi teladan kesatuan. Mari kita menjaga integritas di antara kita ya. Di dalam melayani ini mari kita jaga integritas ya. Bicaranya itu jujur ya, ya fokus pada visi ya, saling mendukung. Pokoknya kita jaga ya, bahwa kita ini pemimpin yang berintegritas ya. Kemudian ketiga, saudara, mari kita membangun budaya damai di tempat kita ya. Jadi kalau ada konflik jangan dibiarkan ya, tetapi diselesaikan ya, diselesaikan. Itu bisa menjadi ini saudara ya, aplikasi kita. Dan untuk sesuatu yang lebih nyata, maka saudara dalam waktu mungkin kesempatan retret ini, coba cari yang nggak pernah ngomong ya, yang sangat berbeda ya. Cari yang umur, cari yang muda cari yang umur ya. Bicara ya, cara berkomunikasi ya, saling menghargai ya. Jangan hanya yang sudah akrab. Carilah ya. Cari yang lain itu ya, yang selama ini nggak pernah ngobrol ya. Kemudian saudara, poin berikut lagi yang jadi itu satu, yang kedua adalah ini saudara ya. Nanti kalau rapat ya, coba berikan waktu di awal rapat itu sharing ya. Jangan langsung kamu nanti ini, kamu ini nanti, saya lakukan ini, jangan begitu saudara ya. Mari kita mulai dengan berikan waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit untuk masing-masing. Ayo, pergumulan kamu apa? Ya. Oke, ini ada, ini tidak ada. Sekalian sebutkan apa yang mau didoakan. Terus didoakan, 10 menit selesai, 15 menit selesai, baru saudara rapat ya. Sehingga saudara itu membangun persekutuan di antara kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan saudara ya. Mari kita berdoa untuk agar kita ini mengalami perubahan ya. Percuma saudara ke sini ya, tapi tidak ada perubahan apa-apa kembali ke Tangerang ya. Malah nggak mau lagi melayani. Wah, itu parah saudara ya. Ya. Ada saudara cerita-cerita, saya dengar cerita dari istri itu melayani ke luar kota, kelewatan nggak diajak foto, pulang ke Jakarta nggak mau lagi ke gereja ini dah gitu saudara. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu saudara ya. Itu adalah yang iblis lakukan untuk merusak kesatuan kita saudara ya. Jadi ada hal-hal yang kita memang harus waspada ya. Kita harus sadar ya bahwa iblis ini bekerja. Betul ya. Cuma kita seringkali nggak lihat dia ya. Nah, mari itu ya. Mari kita berdoa. Saya akan ajak kita berdoa ya. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama begitu, mengucap syukur untuk retret ini, untuk pemulihan diri kita ya, dalam sikap hati, dalam hubungan satu dengan yang lain.